kita lanjut lagi nih ya. Ternyata udah banyak juga ya jamaah yang ada di rumah sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama dari Instagram dari @windy_haruno. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya. Gimana siapa namanya nih? Coba turunin dikit, coba turunin dulu, gede banget tulisannya itu. Nah, ternyata dari Cusaidah ya. Ustadz mau nanya, gimana jika orang tua yang sedang sakit tidak bisa sholat karena sudah lupa? Apakah harus diganti sholatnya oleh anak-anaknya atau dengan mengganti dengan cara bagaimana Ustadz? Oke. Nah, Ustadz Maulana dijawab, mohon izin. Saya jawab dibayar. Tuh 2, 3. Dibayar. Jadi salah satu bakti anak kepada orang tua adalah membayarkan utang sholatnya. Dan yang kedua sebagai bakti anak kepada orang tua, cara membayarnya bisa dengan salat, bisa dengan fidyah sholat. Ini ada pertanyaan ini, masalah fidyah sholat. Jadi teknik pembayaran fidyah sholat itu, satu sholat 2/3 liter. 2/3 liter atau bulatkan aja 1 liter. Iya, Bulatkan aja 1 liter. Berarti kalau orang tuanya, saya kemarin lakukan fidyah sholat buat umi saya yang sudah meninggal. Jadi saya khawatir karena umi saya itu sangat menjaga sholatnya, siapa tahu waktu gadisnya atau kapan itu. Jadi saya hitung 1 hari 5 liter. Kali 365 hari. Berarti ada 365 kantung. 1 kantong 5 liter. Dan itu sangat bermanfaat. Jadi bisa. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Ya Allah ya Robbi, ternyata sampai segitunya. Habis durasinya Ustadz, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari @windy_haruno. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah izin bertanya. Adakah maksimal atau minimal cicilan sholat dalam sehari? Atau bebas aja mau nyicil berapa sehari, terima kasih. Kalau mbaknya yang minjem, kalau dicicilnya lebih seneng gak orang yang punya? Itu gitu bagus banget ya? Iya, bener ya? Itu perumpamaannya kan? Itu perumpamaan. Gimana Ustaz Syam, bener gak? Ya maka tidak ada batasan mau berapa kali sehari ya. Tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Cuma dikhawatirkan aja ada orang yang memang benar-benar ya taubatnya itu udah taubat, benar-benar taubat, saya nggak tahu, saya beberapa menit kemudian meninggal gitu ya, maka dia berusaha sebanyak mungkin, maka ini baik. Kemudian yang kedua, jangan juga sampai takalluf, apa itu berlebih-lebihan sehingga dia cuma bayar sehari itu doang. Hari itu dia bayar, besoknya udah males lagi, maka berlebih-lebihan. Maka semampunya, silahkan dilakukan semampunya, tapi tidak ada batasan maksimal ataupun minimalnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam, kita masuk pertanyaan yang berikutnya ya, dari Instagram juga masih dari @m_eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya mungkin ya. Mbak. Karena A-nya nggak ada. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mau nanya dong. Sholat itu kan hukumnya wajib. Terus gimana hukumnya kalau seorang wanita yang mengalami haid itu nggak sholat? Apakah wajib hukumnya mengganti sholat yang udah ditinggalkan? Sama halnya dengan ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan sholat. Karena sesuatu hal ya. Apakah itu juga wajib hukumnya mengganti sholat kita yang udah ditinggalkan itu? Mohon penjelasannya Ustazah Ustadz ya. Matur suwun, mangga, gitu ya. Matur suwun, terima kasih bahasa Jawa. Sami-sami. Iya, gitu ya. Ya jawab Habib, kita lagi mikirin bahasa yang ini mau jawab. Pada Sayyidatuna Aisyah tentang ini sama pertanyaannya, kalau kami lagi haid ini godok puasa atau godok sholat. Maka kana yusubuna dzalika fa nu'mar bi qada'is shaum wala nu'mar bi qada'is shalah. Kata Sayyidatuna Aisyah, terkadang tidak membutuhkan illah, tidak membutuhkan sebab. Ketika Sayyidatuna Aisyah itu ditanya, kami diperintahkan. Kami pernah terjadi seperti itu ketika kami haid. Maka Rasul mengatakan kami diperintahkan untuk hanya mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Kalau lagi haid, hanya mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Maka di dalam kitab itu juga dikatakan apa sih? Ada juga ulama, ijtihadnya ulama sampai ngasih tahu illahnya apa sih, sebabnya apa, subhanallah. Maka perempuan itu harus bersyukur karena kalau perempuan harus diperintahkan setiap haid mengkodok sholatnya, maka masyaqqah. Jadi masyaqqah itu berat buat perempuan
Jadi dia hanya boleh mengkodok puasa, kalau puasa kan setahun sekali lah. Artinya kalau dia lagi head puasa tidak terlalu masyaqqah, tidak terlalu berat itu buat perempuan. Tapi kalau setiap head harus dia mengkodok sholatnya, maka masyaqqah berat buat perempuan tersebut. Masya Allah, tuh jelas banget tadi tuh jawaban dari guru kita Habib Muhammad Syah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan kembali membahas tentang kapan waktu yang pas nih. Mungkin jamaah yang ada di rumah sering banget begadang, terus tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun udah jam 9, jam 10 ya kan. Terus gimana nih sholat subuh, tapi kok terang banget gitu. Antara malu dan gak malu ya kan. Nah nanti gimana Jadi nih? dia lagi melakukan salat duha yang berkunut. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Itu